Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan topik keuntungan optimal dan marginal. Ya, pertama kita pahami dulu definisi-definisi berikut. Yang pertama adalah keuntungan. Ini adalah selisih positif antara pendapatan dikurangi biaya. Kemudian optimal, ini sama dengan terbaik atau yang diinginkan. Kemudian marginal, ini adalah perubahan per unit. Definisi selanjutnya, jika P adalah harga dan Q adalah jumlah produk, maka pendapatan sama dengan P kali Q. Ini disebut juga dengan total revenue atau disingkat dengan TR sama dengan P kali Q. Dan total cost atau TC, ini biaya total. Ini di dalam pembahasan kali ini adalah L, labor, jumlah tenaga kerja kali upahnya. Jadi upahnya per unit, bisa unitnya lebih dari satu. Kemudian keuntungan ini diberi simbol P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Yang perlu diketahui lagi adalah MPL, ini adalah marginal product of labor, marginal product dari tenaga kerja. Ini adalah tambahan produk per tambahan satu unit tenaga kerja. Jadi jika proses produksi itu ditambah satu tenaga kerja, berapa tambahan produk yang akan dihasilkan, ini kita cover, kita masukkan dalam MPL. Rumusnya adalah delta Q dibagi delta L. Kemudian marginal cost of labor, yaitu tambahan biaya akibat dari tambahan satu unit L atau satu unit tenaga kerja. Rumusnya adalah delta C, delta cost dibagi dengan delta L, delta tenaga kerja atau tambahan tenaga kerja, tambahan biaya dibagi dengan tambahan tenaga kerja. Definisi selanjutnya adalah marginal revenue product. Ini adalah tambahan pendapatan karena tambahan satu unit tenaga kerja. Ini P kalikan MPL. Ini sama saja dengan marginan produk tapi diukur memakai unit mata uang atau diukur secara finansial. Jadi tambahan produk per tambahan satu unit tenaga kerja diukur dengan satuan finansial, satuan mata uang. Ada beberapa aturan yang digunakan dalam bahasan kali ini. Kalau definisi nggak bisa dirubah, tapi kalau aturan ini biasanya tergantung dari bagaimana kasus di dalam proses produksi. Yang kita gunakan di sini hanya satu input dan ini untuk penyederhanaan yaitu L, tenaga kerja. Pada kenyataannya ini akan beribu-ribu input dan mungkin juga lebih dari itu ya. Akan jauh lebih banyak kalau secara kenyataan. Tapi ini untuk penyederhanaan, untuk kasus-kasus yang lebih rumit, kita gunakan satu input. Kemudian titik optimal ini akan dicapai jika MRP sama dengan MCL atau Marginal Revenue Product sama dengan Marginal Cost dari tenaga kerja yang digunakan. Kemudian asumsi produksi ini adalah tambahan produknya per unit tenaga kerja, tambahan produk per unit tambahan tenaga kerja ini semakin menurun atau diminishing return modelnya ya, arti asumsi produksi ini. Kemudian juga fungsi produksi yang kita punyai Q sama dengan 60L dikurangi L kuadrat. Ya, ini fungsi produksi hipotesis. Kemudian aturan yang kita gunakan lagi adalah harga produk per unit. Ini adalah 2.
dan untuk berbagai kasus bisa saja angkanya bisa bermacam-macam. Angka 2 juga untuk penyederhanaan saja, misalnya 2 adalah $2 atau mungkin 2.000 atau 20.000 atau mungkin juga lebih dari itu. Tapi ini 2 ini untuk penyederhanaan supaya mudah penghitungannya sehingga kita gunakan angka 2. Kemudian gaji tenaga kerja per jam ini ditentukan L per jam sama dengan 16. Ini sama dengan marginal cost atau tambahan biaya setiap tambahan 1 unit tenaga kerja dan angkanya adalah 16. Untuk menganalisis optimal pada ini kita gunakan data terstruktur, jadi ada persamaan fungsi produksinya. Informasi yang kita peroleh adalah tadi dari aturan tadi ya. Fungsi produksinya adalah Q sama dengan 60L dikurangi L kuadrat. Kemudian harga per unit produknya 2. Kemudian biaya tenaga kerjanya per jam. Ini sama dengan 16, sama dengan MCL. Selanjutnya kita menentukan MPL atau Marginal Product of Labor. Jadi marginal product dari tenaga kerja tambahan produk akibat dari tambahan 1 unit tenaga kerja. Ini diawali dari fungsi produksi ini, Q sama dengan 60L dikurangi L kuadrat. 60L ini pada dasarnya adalah L pangkat 1. Ini kita diferensiasi, MPL-nya adalah diferensiasi dari fungsi produksi Q terhadap L, terhadap tenaga kerjanya. Sama dengan 60 minus L ini metodenya kuadratnya dipindah ke depan L di sini, tetapi kemudian dikurangi 1, sehingga tinggal L pangkat 1, jadi 2L. Demikian juga pada 60L, ini satunya dipindah ke depan 60, kemudian dikurangi 1, sehingga hasilnya 60 dikurangi 2L. Definisi selanjutnya adalah marginal revenue product. Ini adalah tambahan pendapatan karena tambahan 1 unit tenaga kerja. Ini P kalikan MPL. Ini sama saja dengan margin produk tapi diukur memakai. Titik optimal akan dicapai jika MRPL sama dengan MCL atau 2 MRPL-nya 2 kali 60 minus 2L, MCL-nya 16, sehingga 2 kali 60 minus 2L sama dengan 16, atau 60 minus 2L sama dengan 8, jadi 2L sama dengan 52, 60 dikurangi 8, sehingga L optimal untuk proses produksi ini adalah 26 jam. Ya, jadi dibutuhkan 26 jam untuk proses produksi ini. Selanjutnya kita coba untuk membuat tabel total produksinya. Ini mulai dari L23 karena kita tahu optimalnya pada 26 jam. Maka kita ambil bagian yang mendekati 26, 23 sampai 29. Kemudian Q-nya ini adalah total produksi. Total produksinya tadi adalah 60L dikurangi L kuadrat, atau kita tuliskan di sini ya rumusnya, definisinya ya. Kemudian kita hitung Q23 sama dengan 60 dari persamaan dikalikan 23 kali jumlah 23 adalah jumlah tenaga kerja dikurangi 23 kuadrat. Ini angkanya adalah 1380 dikurangi 529 sama dengan 851. Ini kita masukkan ke dalam tabel Q. Kemudian untuk Q24 prosesnya sama. Menghasilkan angka 1440 dikurangi 576 sama dengan 864. Ini kita masukkan ke dalam tabel Q. Selanjutnya kita menghitung total biayanya. Ini L dan Q sudah kita ketahui, kemudian total cost-nya
Ini rumusnya adalah L dikalikan marginal cost of labor atau tambahan biaya akibat tambahan 1 unit tenaga kerja dikalikan dengan jumlah tenaga kerjanya. MCL-nya atau tarif untuk tenaga kerja per jam 16, sehingga ini 16 dikalikan 23 karena jumlah tenaga kerjanya 23 menghasilkan 368 dan ini kita masukkan ke dalam kolom TC. Untuk C24 16 kali 24 ini 384 kita masukkan dalam kolom TC. Selanjutnya marginal product of L atau tambahan produk akibat tambahan 1 unit tenaga kerja atau MPL, marginal product of labor. Ini rumusnya adalah MPL yang sudah kita hitung dengan diferensiasi tadi ya. 60 dikurangi 2L. Kalau kita masukkan ke dalam L sama dengan 23, ini menjadi 60 dikurangi 2 kali 23. Atau 60 dikurangi 46. Sehingga ketemunya 14 dan ini kita masukkan ke dalam kolom MPL. Untuk lebarnya 24, 60 dikurangi 48 atau 12, kita masukkan ke dalam kolom MPL. Selanjutnya kita akan menghitung marginal pendapatan. Ini rumusnya adalah MRPL, marginal revenue product. Ini adalah tambahan pendapatan akibat tambahan 1 unit tenaga kerja. Ini sama dengan MPL tapi dinyatakan dalam bentuk finansial. Sedangkan harga per unit ini 2. Kita masukkan MPL kali 2 atau 2 kali MPL-nya 14 pada jumlah tenaga kerja 23 sama dengan 28 dan ini kita masukkan ke dalam kolom MRPL. Kita coba untuk L-nya 24, 2 kali 12 karena MPL-nya 12. Kemudian ini kita sama dengan 24, kita masukkan ke dalam kolom MRPL dan seterusnya sampai 29 menghasilkan MRPL sama dengan 4. Selanjutnya kita menghitung biaya marginal. Jadi MRPL sudah kita ketahui, biaya marginalnya adalah tambahan biaya karena tambahan 1 unit tenaga kerja atau ini sama dengan tarif tenaga kerja per jam. MCL sama dengan 16, angkanya sama pada setiap tambahan pada L karena pada sistem produksi ini tidak perlu tawar-menawar untuk berapa tarif tenaga kerjanya sehingga kita anggap konstan, marginal cost-nya adalah 16. Ini kita masukkan ke dalam kolom MCL. Ya, kemudian kita menghitung pendapatan total. Pendapatan total ini rumusnya adalah P kali Q atau total revenue-nya sama dengan P kali Q. Sedangkan P-nya ini adalah harga per unit produk. Sehingga di sini Q-nya, kalau kita lihat Q-nya 851 dikalikan 2. Ini ya, 2 dikalikan 851. Ketemunya 1600, 1702. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam kolom TR. 1702 dan seterusnya untuk 864 kalikan 2 1728 dan seterusnya sampai 29 ini total revenue-nya 1798. Kita lihat semuanya naik terus ya untuk total revenue sehingga total revenue ini nggak bisa digunakan untuk menentukan titik optimal. Keuntungan optimal yang kita akan mencoba untuk melihat keuntungan optimalnya pada titik berapa. Ini kalau kita lihat ya, profitnya ini sama dengan total revenue dikurangi total cost. Ini total revenue-nya 1702 dikurangi 368.
ketemunya 1334. Kita masukkan ke dalam kolom keuntungan. Kalau kita coba pada tenaga kerja 24, ini 1728 dikurangi 384 dan ketemunya 1344. Nih. Ya, tapi di sini kita lihat setelah 26 ini akan terjadi penurunan. Ya, kita coba untuk menganalisis optimalnya. Kita lihat ini total revenue, total cost, kemudian revenue-nya. Kita lihat setelah 26 ini ya, L-nya 23, naik terus 26 sampai ke 26 ini slope-nya masih naik. Jadi slope-nya naik atau curam. Tetapi setelah 26, misalnya ditambah dengan 1 jam lagi, itu ternyata profitnya semakin menurun. Jadi ini analisis optimalnya terbukti di 26 jam. Ini slope-nya turun atau landai. Ya, jadi optimalnya di 26 jam. Ini terbukti ya dengan secara tabel dan juga secara penghitungan matematis. Kita coba untuk memakai analisis marginal. Jadi analisis dengan tambahan satu unit lebih kecil ya. Jadi dari jam ini kita lihat dari 26 ke 26,1. Ya, secara teoritis, 1,nya bisa. Tapi secara praktis kita nggak tahu karena kita bisa milih. Jadi karena jam itu berakhirnya bukan pada angka 10 dan 100 dan seterusnya, tapi jam biasanya berakhir pada 60. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik dan sebagainya. Karena pakai angka 60, 1-nya boleh ditafsirkan apapun ya. Tapi di sini kalau kita masukkan 0,1, jadi 26 berubah menjadi 26,1. Ini ternyata profitnya itu berkurang dari 1352 menjadi 1351,98. Ini berkurangnya cuma 0,02. Tapi ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ditambah jamnya itu malah berkurang. Kalau kita lihat keuntungannya menurun dari 1352 menjadi 1351,98. Ya, jadi tambahan unit jam tenaga kerjanya malah menyebabkan keuntungannya menurun. Tetapi ini terbukti bahwa pada data terstruktur analisis marginal ini tidak bisa digunakan. Artinya pada titik 26 itu adalah titik yang benar-benar optimal. Atau kita lihat MRPL sama dengan MCL. Kalau sudah terjadi demikian, maka tambahan input ini hanya akan membuat penurunan keuntungan. Oke, jadi ini adalah titik optimalnya. Sekarang kita coba analisis marginal pada data empiris atau pada data produksi yang dia tidak terstruktur, yang tidak punya fungsi produksinya. Oke, aturan harga dan gaji ini harga produknya 40, gajinya per unit tenaga kerja, per orang ini 16. Satu unit ini akan kita gunakan 10 orang. Kita lihat pada tabel 9 ini adalah data produksi. L-nya 10, 20, 30, sampai 50. Ini datanya sampai 50, sebenarnya di bawah ini masih ada ya, tapi kita gunakan 10 sampai 50. Kemudian total produksinya adalah 93, ini adalah data empiris, data yang didapatkan dari lapangan. Kemudian marginal produknya adalah delta Q. Delta Q-nya adalah 135 dikurangi 93 dibagi dengan
delta L-nya adalah 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Ya, atau dirumuskan TP2 dikurangi TP1 dibagi L2 dikurangi L1. Ya, kalau misalnya ini L-nya 20, L20 dikurangi L10, TP pada L20 dikurangi TP pada L10. Ini sama dengan 132 dikurangi 93 dibagi dengan 10. 20 dikurangi 10. Sehingga ketemunya 42 dibagi 10 atau 4,2. Ini untuk L10 ke 20. Jadi untuk tambahan dari 10, tenaga kerja jumlahnya 10 menjadi 20. Atau tambahan 1 unit adalah 10 tenaga kerja. Kemudian kita masukkan 4,2 ini ke dalam kolom MPL. Kalau kita terapkan pada tambahan dari 20 ke 30, ini 180 dikurangi 135 dibagi 30 minus 10, atau 45 dibagi 10 sama dengan 4,5, kita masukkan ke dalam kolom MPL dan seterusnya. Pada 40 ke 50 ini 3,3 MPL-nya. Kemudian kita menentukan MRPL. Kalau MPL ini tadi TP2 dibagi TP1 dibagi L2 minus L1. MRPL-nya adalah MPL dinyatakan dalam finansial atau MPL kali P. Jadi harga per unit atau P sama dengan 40. Sehingga MPL-nya pada L10 ke 20 ini adalah 4,2 kalikan 10. Kalikan 40. Sehingga ketemu MRPL-nya adalah 168 dan ini kita masukkan ke dalam kolom MRPL. Selanjutnya MRPL untuk 20 ke 30 ini 4,5 kalikan 40 menjadi 180, kita masukkan dalam kolom MRPL dan seterusnya. 40 ke 50 jadi 132. Selanjutnya kita menentukan marginal cost of labor. MRPL-nya sudah ketemu. Marginal cost-nya tetap, jadi setiap penambahan 1 unit tenaga kerja ini adalah 16 karena 1 unit ini isinya 10. Sehingga 16 kalikan 10 gaji per tenaga kerja dikalikan 10 tenaga kerja. Sehingga ketemunya 160. Ini kita masukkan ke dalam kolom MCL. Untuk menentukan tambahan profit, ini caranya adalah MRPL dikurangi MCL. Kalau kita lihat di sini 168, ya MRPL dikurangi MCL ya, 168 dikurangi 60, 60 ini. Kemudian menghasilkan angka 8, dan seterusnya 180 dikurangi 160, 200 dikurangi 160. Yang perlu kita lihat di sini bahwa setelah 40, setelah tenaga kerjanya 40, ini kita lihat marginal profitnya berkurang menjadi minus 28. Jadi secara analisis optimal ini mestinya 40 itu adalah tenaga kerja optimal. Kalau ditambah, kalau kita hitung secara optimal sebenarnya sudah nggak menguntungkan lagi karena profitnya akan menurun. Tetapi di sini kita lihat beda antara MRPL dan MCL ini adalah 200 dikurangi 160 sekitar 40. Ya 40 ya. Kita lihat ini ya, di sini ada pada MPL sama dengan 5, MPL tertinggi ini ya. Ini MRPL-nya 200 dan MCL-nya 160. Kalau kita lihat ada marginal profit-nya 40. Sehingga di sini adalah titik optimal. Kemudian kita akan menggunakan analisis marginal. Dengan analisis marginal kita akan mencoba titik optimal pada L40 dari 30 sampai 40. Ini asumsinya MRPL akan turun. Kemudian
MRPL-nya ini sama dengan P kali MPL, dan ini akan turun. Kemudian MPL, karena P ini konstan, maka yang akan menurun adalah MPL-nya. Jadi yang akan dinamis atau yang akan berubah-ubah adalah MPL-nya. Selanjutnya, marginal profit-nya sama dengan profit dibagi unit produknya. Kita akan menentukan slope MPL-nya setelah kita menggunakan 40 tenaga kerja. Jadi dari L ke 30 ke L sama dengan 40, ini MPL-nya, ini 5, slope tertinggi, MRPL-nya 200, MJL-nya ada 160. Kemudian ada gap marginal, itu ada marginal profit-nya adalah MRPL dikurangi MCL, ini sama dengan 40 atau 200 dikurangi 160. Kita mulai dari titik ini mencoba untuk membuat pendekatan MRPL sama dengan MCL. Jadi selisihnya adalah 40. Kita membuat penurunan slope 40. Ini karena MPL-nya 5, maka penurunan linearnya diperlukan 8 titik. Dari 40 ya, 40 turun, ini sekitar 8 titik yang diperlukan. Setiap titik ini terdiri dari 10 tenaga kerja, sehingga slope-nya adalah 8 dibagi 10, atau 0,8. Ya, kita lihat secara tabel ya, dengan tabel 13 ini kalau kita lihat pada 30 ke 40, ini marginal profit-nya 40, marginal cost-nya 160, marginal revenue produknya 200, kemudian MPL-nya 5. Kita melihat asumsi penurunan linear, jadi asumsinya ini akan turun secara linear, jadi tidak bergejolak, tapi lurus turun. 40 dibagi 5, jadi ada 8 titik. Slope-nya adalah, karena satu titik ini ada 10 tenaga kerja, sehingga 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Jadi slope MPL-nya sama dengan 0,8. Kita mulai dengan slope 0,8, kita lihat MPL-nya yang menurun. Dari 30 ke 45, dari 40 ke 41, ini kita asumsikan turun 0,8, sehingga 4,2. 4,2 dikurangi 0,8, 3,4. 3,4 dikurangi 0,8, 2,6. Pada MPL ya, pada MPL-nya ini menurun. Penurunannya sebesar 0,8. Sampai pada titik 45, ini MPL-nya 45 ke 46, ini MPL-nya 0,2. Dan 46 ditambah 47, tambah 1 lagi. Nah, kerja ini minus MPL-nya. Kemudian kita lihat profit-nya. Kita lihat pada penambahan tenaga kerja dari 44 ke 45, ini profitnya masih positif. Jadi penambahan ini menciptakan pertumbuhan keuntungan yang naik. Tetapi pada penambahan 45 ke 46 ini kita lihat bahwa profitnya sudah mulai menurun. Sehingga paling optimal dengan paling keuntungan yang bisa diperoleh dengan paling tinggi dengan analisis marginal, yaitu pada tambahan tenaga kerja sebanyak 5. Selanjutnya kita menghitung biaya marginal. Jadi MRPL sudah kita ketahui, biaya marginalnya adalah tambahan biaya karena tambahan 1 unit tenaga kerja, atau ini. Oke, sekian pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka, silakan subscribe.